Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, seakidah, seiman, sekeyakinan dan seperjuangan yang saya muliakan. Di hari santri ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Seorang ilmuwan ahli fisika yang diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa, dan beliau bernama Albert Einstein. Beliau pernah berkata, ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu lumpuh. Dan ungkapan ini senada dengan ucapan seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Ghazali. Beliau juga pernah berkata, iman tanpa ilmu lumpuh, dan ilmu tanpa iman buta. Kita tinggal pilih mau yang lumpuh atau mau yang buta. Tentu kita tidak milih dua-duanya. Al-iman ma'rifatun bil qalbi. Iman itu percaya di dalam hati. Wa qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari boyan sampai liang lahat. Dalam hadis lain, thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim atau orang Islam. Untuk itu di hari santri ini saya akan ceritakan sebuah kisah. Semoga bisa menjadi teladan kita semua dalam menuntut ilmu, tentang kisah salah seorang sahabat Nabi dalam menuntut ilmu. Kisah ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Pada tahun Khaybar ini tahun ke-7 Hijriah, datanglah seorang anak muda, umurnya baru berusia 30 tahun. Dia datang dari kampung yang sangat jauh, namanya kampung Daus, salah satu kampung di daerah Yaman. Dia datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyatakan keislamannya, bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menetap di Madinah Al-Munawwarah. Pemuda ini nama aslinya Abdu Naham. Abdu artinya hamba, Naham nama berhala. Orang jahiliyah punya banyak tuhan, ada Lata, Uzza, Manat, Jibti, ada Tauhud, dan salah satunya adalah Naham. Abdu Naham artinya hamba Naham. Lalu dia juga punya nama yang lain, yaitu Abdu Syam. Abdu artinya hamba, Syam artinya matahari. Abdu Syam artinya hamba matahari. Lalu ketika dia masuk Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman, karena nama adalah bagian dari doa. Nama bapaknya adalah Sohor, Abdurrahman bin Sohor. Karena kampungnya dari Daus, maka dia dipanggil Abdurrahman bin Sohor Ad-Dausi.
Tapi karena pemuda ini kalau kemana-mana selalu membawa anak kucing, maka dia dipanggil oleh Nabi, "Ya Abu Hir," wahai orang yang selalu membawa kucing. Kemudian beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri mengaku bahwa orang-orang muhajirin, orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, disebut kaum muhajirin. Mereka sibuk dengan berdagang. Sementara orang-orang Ansar, penduduk atau orang asli Madinah, sibuk dengan pertaniannya. Sedang Abu Hurairah selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW kemanapun Nabi Muhammad pergi. Dia selalu ikut, menjadi pengikut setianya. Sampai pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Yauman ayyukum yabsutu thawbahu fayahudu min hadithi hada." Siapakah di antara kalian yang mau membentangkan bajunya untuk menampung sabdaku ini? Tsumma yajma'uhu ila sadrihi. Setelah itu ia tempelkan bajunya itu ke dadanya. Fa innahu lam yansa syai'an sami'ahu. Karena dengan begitu, kata Nabi Muhammad SAW, ia tidak akan pernah lupa satu hadis pun yang pernah ia dengar dari. Fabasatu burdatan alayya hatta faragha min hadithihi. Mendengar pernyataan dari Rasulullah itu, maka saya, kata Abu Hurairah ini, membentangkan kain selendangnya sampai Rasulullah selesai bersabda. Tsumma jama'tuha ila sadri. Kemudian saya tempelkan selendang tersebut ke dadaku. Fama nasitu ba'da dzalikal yaum syai'an haddatsani bihi. Semenjak itu, kata Abu Hurairah, saya tidak pernah lupa satu hadis pun yang beliau sabdakan kepada saya. Maka beliau termasuk dari 7 orang periwayat hadis terbanyak, 5.374 hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas qarni." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Tsumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, generasi para tabi'in setelah sahabat. Tsumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, generasi tabi'ut tabi'in, generasinya para tabi'ut tabi'in. Al-hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya," barang siapa yang ingin sukses di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin selamat di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin selamat dua-duanya, dan barang siapa yang ingin dua-duanya, di dunia jadi orang sukses, di akhirat juga selamat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum atau nasib seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka yang berusaha untuk merubah keadaan diri mereka sendiri.
Dalam ayat lain Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebelum kultum ini saya tutup, mari kita sama-sama mendoakan anak-anak kita semua yang sedang menuntut ilmu, baik yang di pondok-pondok pesantren maupun yang di sekolah-sekolah umum. Semoga mereka semua menjadi anak-anak generasi Rabbani dan Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa likulli niyatin amalan shalihah bi barakati umil Qur'an wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan jafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alhum sahihan kamilan wa akilan hafiqan wa 'aliman amilan. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang sehat, sempurna, berakal cerdas, dan berilmu juga beramal. Allahumma ja'al auladana auladan salihah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang soleh dan soleha, hafidhina lil Qur'an wa sunnah wa fuqaha fiddin, anak-anak yang hafal Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anak yang paham dalam urusan agama. Allahumma ja'alhum mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang diberkahi dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman bagi mereka dalam urusan agama, dan ajarkanlah dia takwil ayat-ayat Quran. Allahumma la sahla illa ma ja'alu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memberikan kemudahan, maka mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma aftah alaina abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah untuk kami semua pintu-pintu kebaikan, wa abwabal barakah, dan pintu-pintu keberkahan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan di hari santri. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.